أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil karamat amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama orang tua kita Al-Ustaz Haji Sarlubi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita hormati pula Ketua RW Bapak Dr. Andes Haji Karmawan, Ketua DKM Masjid Al Mubarakah Bapak Markasan. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah senantiasa dunia dan akhiratnya. Juga tak lupa pula akhina billah Kiai Subhanuddin Al-Fajri, juga Al-Mukarram Ustaz Hasan Sazali. Semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, inayah, rahmat dan keberkahan senantiasa menyertai beliau. Juga kepada kita semuanya hadirin rahimakumullah, Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu, istiqomahlah kamu ngaji, walaupun di antara kamu dan tempat ngaji itu ada bahrun minan nar, gitu ya, lautan api. Dari rumah kita sampai ke tempat ngaji itu ada api yang berkobar, itu masih kita diwajibkan untuk ngaji. Maksudnya apa? Bukan maksudnya ada api, bukan. Apapun halangan dan rintangannya, selama masih bisa datang ke tempat ngaji, ya kita datang. Kenapa? Saking pentingnya ngaji, saking pentingnya taklim. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan aturannya. Agar hablum minallah kita hablum minannas sesuai dengan aturan Allah. Maka ulama-ulama dulu, ada ulama itu mengatakan ngaji mah enggak bakal libur, walaupun gempa, walaupun tsunami, ngaji mah enggak bakal libur. Gitu ya, itu lama dulu tuh Abuya Dimyati Pandeglang. Seperti itu berucap. Ditanya, Abuya apa torikohnya, apa jalan engkau meniti kepada Allah, gitu ya. Jalan engkau apa supaya dekat sama Allah? Kalau kita kan biasanya itu dengan zikir, dengan apa? Apa kata beliau? Kata beliau, jalan saya supaya dekat sama Allah adalah ngaji. Ngaji, itu ya. Dalam artian apa? Dalam artian ngaji itu adalah perkara yang penting di antara yang penting. Kalau ada perkara yang penting, yang lebih penting itu adalah kita ngaji. Sholat itu penting, lebih penting adalah ngaji tentang sholat. Zakat itu penting, yang lebih penting itu adalah ngaji tentang zakat. Kalau nggak ngaji tentang zakat, nggak tahu gimana cara bayar zakatnya. Kalau nggak ngaji tentang sholat, nggak tahu gimana cara tentang sholatnya.
Mensucikan hati, mensucikan batin itu harus. Sucikan hati kita. Kalau enggak ngaji, dari mana hati kita bisa bersih? Dari mana kotoran-kotoran itu dapat kita hilangkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita? Susah kalau kita enggak ngaji. Ya minimal kita ngaji, kita dengerin, lalu kita sadar. Ya mudah-mudahan kita pakai dan terus istiqomah, amin ya rabbal alamin. Itu ya. Selanjutnya kita kembali kepada pembahasan kita. Hikmah yang selanjutnya adalah hikmah yang nomor ke-28 ya. 28. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadatiz zawahiri. Suatu perkara ustudi'a yang dititipkan fi ghaibis sarairi di dalam batinnya hati, di dalamnya hati, jeroannya hati, yang terdalam daripada hati, sir. Ya, ada sir kolbu, ada fuad, ada sir. Jadi hati kita itu berlapis-lapis, Pak. Ada kolbu, itu lapisan pertama, terus fuad lapisan kedua, lapisan terakhir namanya sir. Itu ya. Ini dalam istilah tasawuf seperti itu. Zoharo, yaitu nampak, fi syahadati zawahiri, di dalam persaksian yang zahir, di dalam persaksian yang zahir. Jadi mastudia, perkara yang dititipkan, fi ghaibiz sarairi, di dalam hati, sesuatu yang menancap di dalam hati, sesuatu yang ada di dalam hati seseorang yang ditanamkan oleh Allah, itu akan zoharo, nampak, kelihatan. Di mana kelihatannya? Fi syahadati zawahiri, di dalam zohirnya. Ini cara gampangnya begini, Pak. Pengen tahu hati orang itu buruk atau baik, lihat perilakunya. Contohnya gitu. Bapak mau tahu nih orang hatinya buruk atau baik, lihat aja perilakunya. Kalau dia perilakunya mencuri, berarti di hatinya ada niat untuk mencuri. Kalau perilakunya maksiat, berarti di hatinya ada niat untuk berbuat. Bapak datang dari rumah ke sini, ke masjid, niatnya mau sholat, niatnya mau talim, mau ngaji, berarti apa? Yang ada di hati Bapak itu adalah kebaikan. Dari hati tertanam kebaikan, lalu nampaklah kebaikan itu, disaksikanlah kebaikan itu. Gitu ya. Jadi mastudia, sesuatu yang ditanamkan, yang ditancapkan oleh Allah, yang dititipkan, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan apa lagi? Inayah, pertolongan, kekuatan untuk melakukan ibadah di hati seseorang, dia kerjakan apa yang dititipkan oleh Allah itu. Jadi itu ya, Pak. Jadi kalau pengen tahu di dalam hati orang seperti apa, maka lihatlah zohirnya. Kita nggak bisa menghukumi batin seseorang, nggak bisa. Walaupun di hatinya itu ada niat buruk, tapi perbuatannya perbuatan baik, nggak bisa kita menghukumi yang di hatinya. Kenapa? Inna nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kata Nabi, ketika ada seseorang terbunuh ketika perang, kata Nabi, kita nggak bisa menghukumi yang di hati dia. Dia orang mau niat apa, terserah itu mah. Yang pasti dia telah mati di medan perang. Itu nggak bisa menghukumi yang ada di hatinya. Kata Nabi apa? Inna nahkumu bizahir. Yang kita hukumi adalah yang zahir saja.
Ketika ada yang masuk Islam pun sama. Kita nggak bisa menghukumi, biarin dia masuk Islam pura-pura kayak munafik kayak gitu kan. Kadang-kadang orang ada yang begitu kan. Kelihatannya baik banget tapi hatinya buruk. Kita nggak bisa ngelihat hatinya. Kita ngehukumin hati seorang nggak bisa. Yang kita hukumi adalah yang zohirnya, yang kelihatannya. Oh, kelihatannya begini, berarti hatinya seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi kita tidak bisa menghukumi hati seorang. Nah, yang tertanam, yang tertancap di dalam hati seseorang, niatnya baik, maka perbuatannya pun akan baik. Kalau nanam nanam padi, maka timbulnya padi. Nanam rumput, maka timbulnya rumput. Li'anna zahira mir'atul batin. Karena sesuatu yang zahir itu adalah mir'atul batin, adalah kacanya batin. Jadi yang zahir, yang nampak itulah yang ada di dalam hatinya. Kelihatan dia rajin ibadah, maka hatinya pun baik. Itu kan apa? Adalah hati itu al-qalbu. Di lapisan pertama al-qalbu. Tapi ini sampai sir. Saroir sampai sir. Berarti lapisan ketiga daripada al-qalbu. Itu kan? Di dalam diri manusia ada sesuatu. Kalau sesuatu itu baik, maka menjadi baik. Kalau buruk pun akan menjadi apa itu? Ala wahiyya al-qalbu, kata Nabi. Itu adalah hati. Hati di lapisan pertama kalau baik, maka perbuatannya baik. Berpengaruh kepada anggota badan. Dari pikiran kita, dari hati kita itu berpengaruh kepada perbuatan kita. Kenapa? Yang menjalankan perbuatan kita itu adalah pikiran kita. Benar nggak, Pak? Yang menjalankan perbuatan itu pikiran kita. Nggak bisa Bapak dari rumah ke sini, ujung-ujung ke sini, nggak pakai mikir, nggak pakai ini. Enggak. Pasti mikir. Mikirnya apa? Ini ibadah. Ini ada pahalanya. Ini kewajiban. Ini diperintahkan oleh Allah. Kan mikirnya begitu. Ada pikiran begitu kan? Dari hati tergerak, oh ini kewajiban, ini perintah Allah, ini adalah ibadah. Datanglah ke masjid. Nah, ini yang disebut mastudia, sesuatu yang ditancapkan oleh Allah, ditanamkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah. Fissaroir, di dalamnya hati manusia, itu akan zoharo, akan nampak, kelihatan di dalam persaksian anggota tubuhnya. Perbuatan tubuh kita itu adalah cerminan pikiran kita. Bener gak Pak? Kita nggak bisa. Kalau di ngomong, wah dia mah perbuatannya begitu, hatinya kagak begitu. Tahu dari mana hatinya kagak bisa begitu? Ya kan? Udah urusan hati bukan urusan kita. Yang penting ketika dia melakukan kebaikan, maka hatinya di situ berpikir tentang kebaikan. Nanti apa? Nanti kesananya yang ada di dalam diri kita adalah husnuzon. Kita diajarin husnuzon. Kita diajarin berprasangka yang baik kepada seseorang. Jangan orang rajin ibadah dicurigain, orang kagak rajin ibadah dikatain. Terus orang pengennya gimana, ya kan? Orang rajin ibadah ya udah, ketika dia rajin ibadah berarti hatinya baik, ditanamkan oleh Allah di dalam sirnya, dalam-dalaman hatinya itu adalah kebaikan. Dia rajin ibadah. Udah gak usah makin berpikir buruk. Urusan hati dia itu mau urusan Allah, bukan urusan kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Gitu kan kita minta, ya Allah tetapkan hati saya. Berarti apa? Yang memutar balikan hati, wah Allah, urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita mah yang zahir aja, kelihatan. Oh dia sholat, oh udah berarti dia orang baik. Oh dia nggak sholat, oh berarti dia belum mendapatkan kebaikan, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan orang buruk. Gak ada orang buruk, Pak. Yang ada adalah orang yang belum mendapatkan jalan kebaikan. Oke. Selanjutnya kata Ibnu Athaillah, syattana. Berarti yang nomor 29 nih, Pak. Syattana, jauh sekali, sangat amat berbeda. Baina man yastadillu bihi, antara orang yang yastadillu bihi,
mengambil dalil, mencari pembuktian bihi dengan Allah, au yastadillu alaihi, dan yastadillu orang yang mencari dalil alaihi atas Allah. Beda mencari dalil dengan Allah dengan mencari dalil atas Allah, itu beda. Nanti dijelasin nih. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang yang mencari dalil bihi dengan Allah adalah orang yang arafa, ia meyakini, ia mengetahui al-haqqa, Allah yang maha hak, li ahlihi, karena ahlinya Allah, karena ahlinya al-haq, ahlinya Allah itu. Fa'asbatal amro, maka ia menetapkan al-amro, kepada suatu perkara, min wujudi aslihi, daripada wujud asalnya perkara tersebut. Ini orang yang yastadillu bihi. Sekarang yang yastadillu alaihi wal istidlalu alaihi, dan mencari dalil alaihi atas Allah, min adamil wusuli ilaihi, karena tidak sampainya kepada Allah. Wa illa, kalau tidak seperti itu, famata goba, maka kapan-kapan goba, hilang ya Allah, hatta yustadalla alaihi, maka apakah bisa hilang Allah itu hatta yustadalla alaihi, sehingga dicarikan dalil alaihi atas Allah. Wa mata ba'uda, dan apakah jauh Allah itu hatta takunul atharu, sehingga adalah al-atharu alam, itu tapak dalilnya Allah atau alam, hiya adalah ia allati tusilu ilaihi, yang menyampaikan ia ilaihi kepada Allah. Ini gampangnya seperti ini, Pak. Ada orang yang mengatakan alam adalah bukti adanya Allah. Satu, dalam tauhid, ya kan? Bukti adanya Allah, adalah adanya alam. Dalil, ya kan? Dalam kitab Tijan itu, wa dalilu ala dalika wujudu hadzal alam. Dalil adanya Allah itu adalah adanya, dalam kitab Tijan itu ada tuh begitu. Terus ada lagi yang mengatakan satu lagi, bukan alam bukti adanya Allah, tapi adanya Allah itu bukti adanya. Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Bukti adanya Allah itu adalah adanya alam, bukti adanya alam itu adalah adanya Allah. Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya benar. Benar dua-duanya. Tergantung orangnya. Makanya dibagi dua ini oleh Imam Syarqawi, ada murad, ada murid. Nah, itu ya. Kalau murad itu apa? Murad itu adalah man yastadillu bihi, orang yang diinginkan oleh Allah, ahli syuhud, murad. Kalau murid adalah man yastadillu alaihi, orang yang meniti jalan menuju Allah. Kalau murad itu mengatakan arafal haqqa li ahlihi, aku kenal Allah, aku meyakini adanya Allah, li ahlihi, karena ahlinya Allah. Allah itu menjadi dalil adanya alam. Allah itu menjadi bukti adanya alam semesta ini. Jadi kalau tanya adanya alam semesta, mana buktinya? Buktinya adalah adanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah wajibul wujud. Ya, wajibul wujud apa? Yang harus diyakini adanya menurut akal kita. Akal kita mewajibkan, meyakini Allah itu benar-benar adanya. Kalau alam ini namanya jaizul wujud. Boleh ada, boleh kagak
terserah Allah. Allah mau ngadain alam, kagak ngadain alam, itu terserah Allah. Terserah Allah. Jadi, makanya orang yang man yastadillu bihi adalah orang yang meyakini bahwa adanya Allah, bukti adanya alam. Berarti apa? Berarti tanpa alam pun Allah ada gitu. Bener? Coba kalau adanya alam, bukti adanya Allah. Berarti kalau alam nggak ada, Allah ada nggak? Salah nggak? Kagak salah. Nggak salah. Jangan dikata salah, Pak. Salah. Dalam kitab Tijan kan itu wadalilu ala dalika. Dalil itu kan ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalam kitab Tijan Darori itu kan dalil akli. Wadalilu ala dalika. Dalil yang menunjukkan adanya Allah, wujud Allah adalah wujudu hadil alam. Adanya alam ini. Berarti adanya alam menjadi dalil adanya Allah. Tetapi untuk murad, orang yang disebut murad, orang yang diinginkan oleh Allah, itu dia dibalikin sama dia. Bukan alam sebagai dalil adanya Allah, tapi Allah sebagai dalil adanya alam. Kenapa? Kagak ada alam pun Allah tetap ada. Itu. Ya. Nah, kalau man yastadillu alaihi adalah wal istidlalu, mencari dalil. Orang yang mencari pembuktian min adamil wusuli alaihi, karena dia belum sampai kepada Allah. Kalau tadi yang pertama mah udah ahli musyahadah, bukan kelas kita gitu Pak ya, bukan kelas kita itu mah. Yang pertama tadi nih saya garis bawahi, bukan kelas kita. Kalau kita pengen naik kelas seperti itu ya silahkan, gak apa-apa. Tapi apa? Tapi ada tingkatan-tingkatannya itu ya, bukan kelas kita. Kalau tadi ahli musyahadah, kalau yang kedua nih ahli suluk. Siapa? Kita nih. Kalau kita ini lagi menyusuri jalan, menyusuri hutan belantara, menyusuri padang pasir, ya kan, hutan belantara, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, padang pasir sangat panas. Terus sampai kapan ini? Sampai meninggal kita. Nanti meninggal apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nanti kita termasuk ke dalam golongan orang yang baik atau golongan orang yang celaka di akhirat, di barzah nanti. Ini kita sedang menuju jalan kepada Allah. Kalau orang yang pertama tadi, adanya Allah, bukti adanya alam. Orang yang pertama nih namanya murad, disebutnya murad. Ini bukan kita, ini bukan kelas kita. Adanya Allah, kata dia, ini orang yang udah jada bini mazdub. Adanya mazdub itu adalah orang yang diinginkan oleh Allah, orang yang benar-benar langsung dikasih nur cahaya ilahi oleh Allah kepada orang tersebut, gitu ya. Sehingga banyak yang enggak sesuai dengan kita. Adanya Allah, bukti adanya alam. Sekarang analoginya atau kiasnya, persamaan kayak gini Pak. Adanya bapak itu bukti adanya anak. Enggak mungkin adanya bapak kalau enggak ada Sekarang anak ini wajib ada enggak? Enggak wajib. Ada bapak kagak punya anak, ya kan? Berarti bapak ini wajib ada, kalau anak ini boleh ada, boleh kagak ada. Ya kan? Itu ya. Sama, adanya Allah itu adalah bukti menjadi dalil adanya alam. Kenapa? Karena Allah ini wajib adanya. Alam mah jaiz, boleh ada, boleh kagak ada. Selain Allah boleh ada, boleh kagak ada. Yang ada juga kagak diada-adain sama Allah. Diambil lagi, ya kan? Setelah ada di dunia, meninggal, diambil lagi sama Allah. Nah, kalau yang kedua, adanya alam, bukti adanya Allah. Kenapa? Ketika dia pengen sampai kepada Allah, memerlukan kepada pembuktian. Saya kenal Allah karena saya melihat, oh, ada ciptaannya nih. Gak mungkin ada ciptaan kalau tanpa ada yang menciptakan.
Dua-duanya benar. Cuma kita adanya di posisi mana? Kita ada di posisi adanya alam, bukti adanya Allah. Namanya yastadillu alaihi. Wa illa, kalau kagak begitu, famata goba. Famata goba, apakah kagak ada Allah itu hatta yustadalla alaihi, sehingga dicari-cari dalil. Emang Allah kagak ada, pakai nyari-nyari dalil, pakai adanya alam, adanya makhluk. Emang Allah kagak ada, pakai nyari-nyari pembuktian. Kalau kita memang benar-benar yakin adanya Allah, nggak perlu pembuktian adanya alam, adanya lain, adanya titik bengek, nggak perlu. Kalau memang kita yakin adanya Allah, ya udah kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah itu sebagai Tuhan kita. Tanpa adanya apapun, Allah adalah Tuhan kita, gitu. Famata yastadillu, itu ya. Jika tidak demikian, memang kapan Allah itu gaib, kapan Allah itu kagak ada, sehingga makin nyari-nyari dalil. Ini buat yang murad ya, buat yang murad, bukan buat kita. Ini nanti ini dinilai Pak ya. Terus famata hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunul atharu hiya allati tusilu ilaihi. Wa mata ba'uda, kapankah Allah itu jauh? Emang Allah kapan menjauhi kita? Hatta takunul atharu, sehingga alam itu hiya allati tusilu ilaihi, yang menyampaikan kamu kepada Allah. Emang Allah jauh? Kenal Allah kamu pakai perlu ada pembuktian, perlu ada buktinya adanya alam. Emang Allah itu jauh? Kan Allah itu dekat. Allah yang menciptakan kita, berarti apa? Allah itu lebih dekat daripada alam yang kita jadikan dalil adanya Allah. Ini buat yang murad, orang yang benar-benar ditancapkan oleh Allah nurun ilahi di situ. Buat kita karena kita orang awam, kita ini orang awam nih. Jadi apa sih gunanya kita tahu kayak gini nih? Gunanya sewaktu-waktu kita bisa mencapai derajat seperti ini, boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Kan intinya apa? Intinya mah kita yakin Allah itu ada. Mau adanya alam kek, mau kagak ada alam kek, mau seluruh dunia ini hancur kek, Allah mah ada. Jangan alam itu kita jadikan patokan adanya Allah, gitu ya. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan seperti itu. Itu ya. Nah itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, nasihati nama kita. Kapan Allah menjauh dari kita? Kapan emang Allah itu menghilang dari kita? Sampai kamu nyari Allah butuh ke puncak tadabur alam, ya kan? Ke laut tadabur, kejauhan ke sono mah, kejauhan, jauh banget. Cukup ngambil kaca aja kita lihat, kita punya mata. Oh, di mata ini siapa yang ngasih kalau bukan Allah? Kejauhan kan? Kejauhan. Atau nggak usah pakai alat apapun, kita ngomong, kita mengeluarkan napas dari hidung, ini ngatur ini Allah. Kejauhan kalau kita ngomong. Kita perlu pembuktian nih. Wah, adanya alam, adanya ini adalah bukti adanya Allah. Iya, emang benar itu. Itu disebut dengan dalil akli. Jadi dalil dalam ilmu tauhid itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil nakli lagi terbagi dua, ada dalil yang berdasarkan sunnah Nabi, ada dalil yang berdasarkan firman Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, dalil adanya alam, bukti adanya Allah, itu namanya dalil akli. Logika main. Jadi Allah nggak pakai dilogikakan, Allah mah ada. Itu maksudnya. Ini pentingnya di sini hikmah pada pagi hari ini adalah menancapkan keyakinan kita dimanapun dan kapanpun Allah itu ada. Intinya kayak gitu, Pak. Intinya kayak gitu. Kapanpun dan dimanapun kita tancapkan dalam diri kita, Allah itu ada.
Enggak pakai adanya pembuktian. Sebab apa? Kalau pakai adanya pembuktian, nanti kalau bukti itu udah enggak ada, kita bisa meyakini Allah itu kagak ada. Kenapa? Karena adanya Allah dikaitkan dengan adanya sesuatu. Itu kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Silahkan adanya alam sebagai bukti adanya Allah, nggak apa-apa. Nanti kita akan telusuri, kita akan menemukan, oh ternyata Allah itu bukti adanya alam. Kenapa? Yang menciptakan alam adalah Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada alam. Ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada Allah, nggak ada alam. Itu. Nah, ini menancapkan keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita, Pak ya. Jadi silakan mau mengatakan Allah itu menjadi bukti adanya alam, mau mengatakan atau meyakini alam itu sebagai bukti adanya Allah, dua-duanya benar. Tujuannya cuma satu, adalah meyakini Allah itu ada. Cuma untuk meyakini itu ada yang perlu pembuktian, ada yang kagak pakai pembuktian. Ada orang kawin ini karena pakai pacaran dulu, kenalan dulu segala macam, penjajakan dulu, pakai tunangan dulu segala macam. Puluhan tahun bisa aja pacaran tuh ya, pacaran doang udah habis baru dia kawin. Ada juga orang yang baru kenal sehari 2 hari dia yakin, oh saya yakin, udah pegang komitmen, udah jadi kawin. Itu kan kalau tadi kan yang bertahun-tahun pacaran itu namanya membutuhkan pembuktian. Bener nggak dia setia nih? Bener nggak dia ini? Tapi buat orang yang bener-bener udah cinta, saya cinta banget sama itu cewek. Pokoknya saya yakin itu cewek orang bener. Saya kawinin dia. Saya datang baik-baik ke rumah orang tuanya. Ini baru bener-bener cinta. Yang bener-bener cinta itu nggak pakai bukti. Itu Pak ya. Ya, sekian. Silakan kalau pertanyaan. Alhamdulillah, kajian yang sangat menarik ilmu tasawuf mengenai keesaan Allah, adanya Allah tidak harus diragukan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Tapi kalau kita mengingatkan hati dan pikiran, itu jawabannya susah dijelaskan secara keseluruhan. Jadi bagaimana caranya menatap hati dan pikiran supaya tidak susah. Nah, itu udah diperingatkan oleh Allah langsung di Al-Qur'an itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Caranya mengolah hati pikiran dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah macam-macam. Bisa dengan kita baca sholawat, baca istighfar, baca tahlil, baca apa. Kita diajarin sama guru kita baca la ilaha illallah 100 kali. Atau baca istighfar 100 kali. Itu kita pakai, kita kerjain. Zikir-zikir itu. Bisa juga dengan pengajian begini. Ini pengajian begini namanya zikir. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah kepada ahli zikir. Ini ahli zikir ini bukan orang yang suka zikir baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu, tapi apa ahli zikir ini adalah ulama. Tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz, tanya kepada ahli agama. Berarti apa? Adzikru di situ artinya adalah ngaji. Tanya kepada tukang ngaji. Kumpul kita begini, ini disebut dengan zikir. Cara paling gampang mengolah hati, pikiran, menata pikiran itu adalah dengan ngaji. Apalagi ditambah dengan zikirnya.
Itu bisa menata hati gitu Pak ya. Jadi jangan hanya zikir aja tapi nggak ngaji, jangan hanya ngaji aja tapi nggak zikir. Keduanya harus sinergi. Kita ngaji juga mempelajari aturan agama, kita zikir juga. Ya minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 33 33 minimal seperti itu aja. Setiap kita melakukan kesalahan, kita istighfar. Kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Alhamdulillah. Cara yang paling utama adalah zikir. Zikir dimanapun dan kapanpun boleh zikir itu. Enggak terbatas ruang dan waktu. Seperti itu, Pak. Baik, silakan. Ada lagi? Ini Kiai mau bertanya sedikit mengenai meyakini Allah itu ada, itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan manusia itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau keimanan kita sedang berkurang, kadang kita suka berkeluh kesah kepada Allah. Di saat berkeluh kesah kepada Allah terlalu dalam, maka timbullah rasa sak, rasa ragu. Allah sebenarnya ada apa enggak sih? Allah sebenarnya dengar doa gua enggak sih? Kadang ada bahasa seperti itu. Oke, ini mohon penjelasan, Kiai. Nah, itu yang namanya husnuzon. Orang ya suuzon, buruk sangka. Orang yang benar-benar meyakini Allah maka azalat tuhmah. Itu ya. Orang-orang yang benar yakin adanya Allah maka azalat tuhmah, dia akan menghilangkan sifat a priori buruk sangka kepada ketentuan Allah. Ini yang nggak boleh. Nah, orang seperti itu gimana? Orang yang seperti itu kata Allah, silahkan cari Tuhan selain aku, silahkan cari bumi selain di sini. Mau tinggal di mana, Pak? Tinggal ke planet ya ciptaan Allah juga. Tinggal ke bulan, matahari, bulan sama matahari juga ciptaan Allah. Berarti apa? Berarti kita diusir sama Allah. Ada pembantu di sebuah rumah, pembantu. Ini kiasnya apa ya? Persamaan pembantu. Pembantu ini tiap hari ngeluh aja. Ini majikan saya tega amat sih. Majikan saya tega amat sih. Majikannya denger. Ini pembantu nggak bersyukur sekali, dikasih gaji masih ngeluh lagi, dikasih gaji ngeluh, dikasih gaji ngeluh, pengen tambah, agak ada habisnya ini pembantu, ya kan? Kerja mah kadang-kadang kagak bener, kadang-kadang juga kagak kerja ini pembantu, tapi pengen naik gaji lagi, Apa kata majikannya? Kalau bapak jadi majikan pasti ngomong begini, cari sono majikan lain, jangan tinggal di sini, sono tinggal di tempat lain. Pasti begitu kan? Pasti begitu kan ya? Kita ini pembantu. Kita ini ngapain? Tugas kita khidmah. Tugas kita ibadah. Membantu. Bukan dalam arti Allah itu butuh bantuan kita. Enggak. Kita yang butuh nyembah Allah. Wujud syukur kita kepada Allah. Ketika kita masih buruk sangka sama Allah, ya udah cari tempat lain. Jangan tinggal di dunia. Tinggal di mana? Harus semua ciptaan Allah. Nah, buat orang yang seperti itu, maka harus yakin betul-betul Allah itu semuanya yang mengatur. Kita tiap hari ngomong alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah itu kan Rabbi mengatur al-alamin, semua alam dari sebelum kita lahir di zaman azali udah diatur sama Allah, tenang aja. Nah, buat orang yang seperti itu berarti apa? Berarti belum kuat keyakinannya, gitu ya. Ya. Silakan, masih ada waktu untuk silakan. Ketua Yayasan. Ya, dia tahu. Ya.
seseorang itu bisa dilihat dari perbuatannya. Mungkin kalau kita lihat orang aku itu ya, jadi perbuatan itu kita biasanya mereka baik-baik. Nah itu makanya ingat kata Nabi itu, inna nahkumu bizzawahir, kita menghukumi yang kelihatan, wallahu yatawallas sarair, Allah yang maha mengetahui sir daleman hati mereka. Jadi ketika Nabi bertemu orang munafik, kata malaikat itu orang munafik tuh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh sentral munafik. Di depan Nabi ngikut sholat Nabi, di depan Nabi memuji Nabi, di belakang Nabi ngapain ngikut-ngikutin Muhammad. Banyak kan seperti itu di kita juga. Ya kan di depan ini mah ya, di belakang mah ikutin kagak beres, saya juga nyesel gitu ya. Tapi di depannya mah ya dia. Nah kita nggak bisa menghukumi, itu mah urusan Allah. Kalau hati urusan Allah. Yang kita hukumi yang kelihatan aja. Oh kelihatan begini, oh berarti orang baik. Kita nggak ada urusan kita itu dengan hati. Urusan kita itu dengan yang zohir. Hati adalah urusan Allah. Bagaimana kalau menemukan orang seperti itu? Ya udah kita serahkan kepada Allah yang muqallibal qulub. Semoga Allah membolak-balikan hati dia dari pikiran buruk menuju pikiran yang baik sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya baik, semoga saja pikirannya baik. Kita bisa mendoakan gitu ya. Baik, cukup ya. Ada lagi? Pas ya? Ya silakan ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim wa karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.